Ibarat orang ini sedang hanyut di tengah samudra, sudah nggak ada apa-apa. Ya. Nah tiba-tiba di tengah samudra itu ada sepotong ranting mengapung. Ya. Sepotong ranting itulah Wapres itu. Tuh. Jadi harapan dia hanya tinggal satu itu sebenarnya. Oh. Jadi ternyata harapan ya. satu-satunya itu pun sudah sepertinya juga mau rapuh juga. Ya. Jadi sama-sama tenggelam ke dasar lautan kesombongannya, dosa-dosanya, gitu, kezalimannya terhadap bangsa, negara, agama, ulama, rakyat, banyak. Sekarang siapa sih coba? Mana ada nggak satu partai yang dulu mungkin mengeluh-elukan, yang dulu mungkin mencium tumitnya, yang mungkin dulu menjilat pantatnya? Semua partai ada nggak sekarang yang berteriak lantang membela? Satu saja. Iya. Nggak ada. Paling ya. Yang muncul Ketum Projo, Wakil Projo. Ya, Ketum Projo 1, 2, 3, 4 Iya. muncul di TV itu Itu terus itu. Di iNews di mana-mana beliau terus yang mewakili. Bukan beliau, kayaknya dia nggak pantas dipanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Mukidi di ujung tanduk ya. Usai 17 Agustus ini tampaknya situasinya segera memburuk, makin memburuk ya. Ini analisisnya pemirsa. Kalau kita perhatikan bagaimana perayaan 17 Agustus yang dihadiri oleh SBY, Jokowi, Prabowo sudah barang tentu, tetapi tidak dihadiri oleh Megawati. Sebetulnya ini adalah situasi di mana pertarungan itu dimulai, ya. Dan kalau kita perhatikan pidato-pidato dari Prabowo Subianto, nampaknya sedikit atau banyak sudah mulai menjaga jarak dengan Jokowi. Intonasinya, tone-nya, ya, dan juga narasinya jauh berbeda kalau dibandingkan dengan pada acara perayaan Gerindra tempo hari, atau bahkan pada saat PSI punya gawe, Kongres PSI di Solo, yang menganggap betul-betul Prabowo itu seperti abdi dalamnya dinasti Jokowi, gitu, sampai seperti itu. Nah, kenyataan yang terjadi saat ini adalah ketika Prabowo tampak menjaga jarak. Salah satunya adalah misalnya menyebutkan secara lugas bahwa pertumbuhan ekonomi terakhir ini hanya sekitar 5%. Nyindir haluslah kepada Jokowi. Tetapi itu bukan hal yang penting, ya. Tetapi yang jelas adalah bahwa kita melihat hubungan Jokowi dengan Prabowo ini juga dirunyankan oleh para termul-termul itu sendiri, ya. Ketika para termul ini bereaksi berlebihan, apakah ini mandatnya Jokowi atau apa, terkait keputusan Prabowo memberikan abolisi dan amnesti pada Tom Lembong dan Hasto. Tom Lembong mungkin merepresentasikan kekuatannya Anies, dan Hasto sudah barang tentu PDIP, ya. Sehingga reaksi para termul ini berlebihan sampai pada kesimpulan lengserkan Prabowo. Dan ini bisa jadi juga sampai kepada Prabowo, sehingga reaksinya sekarang ternyata begitu. Jadi disinilah tampak bahwa satu-satunya ranting kering yang tampaknya bisa diharapkan oleh Jokowi untuk menambah atau memperpanjang usianya itu terletak pada anaknya sendiri, Gibran Rakabuming. Tetapi Gibran Rakabuming tampaknya juga tidak menunjukkan performa yang memadai. Apalagi dalam acara 17 Agustus itu betul-betul Gibran itu kayak disingkirkan. Kurang tahu adab dan juga tata cara bagaimana hidup bernegara itu. Ya, orang semua seperti presiden, anggota DPR dan lain sebagainya pakai peci, dia nggak pakai peci, datang pada waktunya tepat, ya, dia nyusul, ya, pada saat Prabowo dan juga Puan sudah duluan di sana. Jadi kelihatannya memang tidak ada harapan. Terlebih lagi kalau dilihat dari kilas baliknya, memang Jokowi ini sudah tidak dibela oleh partai manapun kecuali PSI. PSI secara
masif memang sangat membela. Tapi apa artinya partai PSI kan? Apa bedanya PSI dengan Termul? Mungkin tidak ada bedanya gitu loh. Ya, wajar aja seperti itu. Tetapi partai-partai lain yang dulu berada dalam kendali Jokowi sama sekali tidak ada gunanya. Atau memang mungkin kenapa dulu-dulu seperti berbagai partai, ya Nasdem, ada Golkar, ada PAN, itu kayak berada dalam cengkraman Jokowi, ya mungkin karena ketua-ketua atau elit-elit partainya itu tersandra oleh kasus-kasus korupsi sehingga tidak berkutik di hadapan Jokowi. Tapi sekarang seperti juga dikeluhkan oleh Termulnya sendiri, ya itu mereka merasakan ketika Jokowi dibombardemen dengan ijazah palsu, itu nggak ada yang bela. Tuh, yang dirasakan oleh itu. Nah, selanjutnya yang tampaknya mungkin disikapi oleh Prabowo adalah bahwa persaingan nanti itu persaingan yang sangat berat, ya. Dan tampaknya Prabowo tidak siap kalau malah Gibran itu terdorong maju, ya. Nggak tahu ya, kan Prabowo sendiri mengatakan apakah tahun 2029 itu dia maju atau enggak, hanya Tuhan dan dirinya yang tahu. Ya, itu kalau umurnya sampai sudah benar tentu. Tetapi satu situasi yang tampaknya sekarang terjadi dengan Jokowi adalah bahwa ini sudah betul-betul pecah kongsi. Jokowi tidak lagi bisa berharap pada Prabowo. Sekalipun utang budinya Prabowo kepada Jokowi itu kata banyak orang itu di bawah mati nggak terbayar itu. Karena memang selama hidupnya atau dalam 15 tahun terakhir hidupnya Prabowo itu pokoknya saya jadi presiden gitu. Dan yang bisa menjadikan itu Jokowi. Jadi nggak kebayar. Tetapi sekali lagi tampaknya juga tidak siap berhadapan dengan Gibran. Dan karena itulah rivalitas ini semakin meninggi. Dan tampaknya juga aparat hukum ini juga dihadapkan pada situasi harus memilih. Memilih tunduk kepada Jokowi. Ya ini sebetulnya juga nggak boleh kan. Atau tunduk kepada Prabowo. Mestinya aparat hukum tunduknya adalah pada nilai-nilai keadilan. Tetapi di Indonesia kacaunya bukan main, ya. Nah, dihadapkan pada dua pilihan ini saja, apakah itu polisi, kejaksaan atau KPK, tampaknya situasinya tidak menguntungkan Jokowi. Jadi harapan Jokowi ke depan semakin memburuk itu adalah ketika nanti, ya misalnya Yakut itu sampai akhirnya menjadi tersangka, kemudian para Termul juga yang kena kasus seperti Sylvester masuk ke dalam penjara dan ada amnesti lagi yang kabarnya sampai hampir 300-an atau 200-an orang tuh yang dikatakan sebagai musuh-musuh Jokowi. Kalau itu terjadi betul-betul Jokowi hanya bertumpu pada Gibran. Kalau Gibran seperti itu, ya Jokowi betul-betul berada di ujung tanduk. Nggak akan ada yang bisa diharapkan dan tidak pernah mungkin ada telur itu bisa bertahan walaupun sebentar kalau dia ditempatkan di ujung tanduk. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.